البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menunda pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah di masjid hingga lewat tengah malam selama bulan Ramadan termasuk dari sunnah Nabi? Dan bagaimana dengan 10 malam terakhir yang dilakukan di Masjid Ahlus Sunnah diakhirkan sampai akhir malam? Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Memang sebagian fuqaha mengatakan bahwasanya terus-menerus mengakhirkan qiyamul lail sampai sepertiga malam akhir itu bukan sunnah. Bahkan mestinya adalah yaitu terkadang dibuat di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir-akhirnya. Akan tetapi yang benar, terutama untuk masalah Ramadan, apabila imam masjid melaksanakan sholat tarawih itu di awal malam, maka hendaknya makmum sholat bersamanya di awal malam, agar mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Apabila imam masjid mengakhirkan qiyam sampai akhir malam, hendaknya mereka sholat bersamanya di akhir malam, sehingga mendapatkan pahala yang dijanjikan. Dan apabila ada salah seorang ikhwah kita, dia itulah yang menjadi imam masjid, boleh bagi dia memilih yang ini atau yang itu, dan hendaknya makmum mengikuti dia, sambil si imam ini memperhatikan kemampuan mereka, keadaan para makmum. Adapun ucapan bahwasanya sholat tarawih itu adalah syiar Ramadan, apabila semua orang melaksanakan sholat di akhir malam, maka di mana akan nampak syiar-syiar Ramadan? Jawabannya adalah jangan Anda takut tentang masalah ini. Dan jangan Anda takut semua orang akan sholat di akhir malam. Boleh jadi mayoritas muslimin sholatnya di awal malam. Tidak ada yang sholat di akhir malam kecuali salafiyun atau sebagian yang lainnya. Dan intinya adalah yang sholat di akhir malam mereka bukan jumhur muslimin. Maka syiar Ramadan itu tidak hilang, jangan khawatir, jangan sangat takut sekali kalau muslimin, kalau kita melakukan ini berarti semua muslimin akan ikut sehingga syiar hilang. Jangan khawatir, kita ini berapa, yang taat pada ajaran salafiyun itu paling berapa. Jadi jangan Anda khawatir. Dari sisi yang lain, syiar Ramadan bukan hanya dibatasi di awal malam. Sehingga kalau di awal malam tidak ada yang sholat tarawih, di akhir malam sholat berarti tidak ada syiar-syiarnya mana. Jangan seperti itu. Syiar Ramadan itu ada di awal malam, ada di tengah malam dan di akhir malam, dan seluruh waktu-waktu Ramadan semuanya adalah syiar. Jangan hanya membatasi bahwasanya syiar hanya di awal malam. Maka yang rajih dalam masalah ini adalah bahwasanya terus-menerus mengakhirkan qiyamul lail di malam yang di waktu yang terbaik sepertiga malam terakhir itu sunnah. Demikian pula terus-menerus menyegerakan demi membantu kaum muslimin yang tidak terbiasa, dan entah sampai kapan muslimin itu tidak terbiasa untuk mencari waktu yang utama. Menyegerakannya setelah sholat isya itu juga sunnah. Tayyib. Tidak masalah. Demi memperhatikan keadaan orang yang sakit atau sibuk atau apa. Tidak masalah. Perkaranya lapang. Tidak saling mengingkari. Sebagaimana tata cara salam di dalam qiyamul lail itu juga lapang masalahnya. Ana telah menyebutkan dalil-dalil tentang masalah ini secara khusus. Maka ini tidak masalah semua ini insyaallah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah wa man tama'a ay yaquma akhirah falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril lail mashhudah wa dzalika afdal." Rawahu Muslim. Barang siapa khawatir tidak mampu qiyam di akhir malam, maka dia berwitir di awalnya. Maka hendaknya dia berwitir di awalnya. Bukan meninggalkan witir, tapi witir di awalnya. Dan barang siapa memiliki hasrat yang kuat untuk melakukan qiyam di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Dan itu lebih utama. Nabi menetapkan itu lebih utama. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-755. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata tentang qiyamul Ramadan di awal malam, "Wallati yanamuna anha afdal."
orang yang tidur dari qiyamul lail di awal malam itu lebih utama. Orang yang melakukan lebih utama tak layak untuk diingkari. Minalati yakumun, daripada orang yang melakukan qiyamul lail di awalnya, yuridu akhiral lail, karena orang ini ingin di akhir malam, bukan karena tidak sholat tarawih sama sekali, tapi menginginkan di akhir malam. Wa kana nasu yaqumuna awwalah, orang-orang biasa melakukan di awalnya. Baik, kebiasaan mereka bukan menjadi hujjah, tetapi apa? Boleh, tak masalah. Tetapi yang lebih afdal adalah yang ditetapkan di dalam hadis Jabir tadi dari Rasulullah SAW, dan juga ketetapan Umar juga mengatakan itulah yang afdal. Orang yang melakukan afdal tak layak diingkari sama sekali selama tidak menimbulkan mudarat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke-2010. Maka barang siapa senantiasa menekuni mengakhirkan qiyamul lail ke sepertiga terakhir, maka dia telah berbuat bagus. Dan tidak boleh dikatakan dia menyelisihi sunnah sehingga sholat tarawih itu harus dijadikan di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam, terkadang. Tak boleh dikatakan macam ini. Orang yang membiasakan diri sholat tarawih di akhir malam sampai sepertiga malam terakhir itu, yaitu di masa-masa itu, dia telah berbuat baik dan berusaha melakukan apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwasanya itulah waktu yang paling utama. Dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma yang mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ahabbus sholati ilallah sholatu Dawud alaihi salam. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud. Puasa yang paling disukai adalah di sisi Allah adalah puasa Dawud. Wa kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur sampai setengah malam. Wa yaqumu sulusah, dan kemudian salat sepertiga malam, yaitu setelah melewati tengah malam. Wa yanamu sudusah, dan setelah itu tidur seperenamnya. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari dan beliau berbuka sehari. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1131 dan Muslim nomor 1159. Maka jika kita tahu bahwasanya Nabi SAW telah menetapkan bahwasanya qiyamul lail yang paling utama adalah qiyamul lail di akhir-akhir malam, atau minimalnya adalah apa? Setelah tengah malam. Kemudian salah seorang dari kita mengamalkan tuntutan dari nas tadi dan dia menekuni itu, tak boleh dia diingkari dan dikatakan ini bukan sunnah. Karena amalan yang paling disukai oleh Nabi adalah yang terus-menerus sambil tetap memperhatikan kemampuan dan tidak memberat-beratkan diri. Dari Masruq yang mengatakan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ayyul amali kana ahabba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalan apa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal ad-daim. Maka Nabi mengatakan yang terus-menerus. Qultu mata kana yaqum? Maka saya menanyakan, kapankah Nabi itu bangun? Yaitu apa? Bangun setelah qiyamul lail. Qal kana yaqumu idza sami'as sharikh. Beliau bangun tatkala mendengar suara muadzin. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, yaitu Nabi bangun tidur setelah mendengar adzan. Yaitu apa? Setelah sholat malam beliau tidur. Intinya apa? Yaitu kalau sudah tahu suatu amalan itu terbaik, kemudian dilakukan, dan sudah tahu bahwasanya amalan yang paling disukai Nabi adalah yang dilakukan terus-menerus, maka barang siapa terus-menerus memilih yang terbaik tanpa dia mengingkari yang lain, yang juga punya dalil, tak layak untuk orang yang terus-menerus ini malah diingkari. Tayyib. Saya akan mendatangkan beberapa contoh yang mirip tentang masalah ini. Yang pertama, yaitu kita misalkan, apakah pernah suatu hari dalam 1 bulan misalkan, kita terus-menerus melakukan 2 rakaat fajar. Kemudian kita menunggu sholat subuh tanpa nyela-nyelainya dengan berbaring. Jawabannya apa? Jelas kebanyakan dari kita sholat subuh tanpa berbaring setelah sholat fajar. Boleh dikatakan apa? Bahkan sepanjang tahun. Begitu sholat 2 rakaat qobliyah subuh, kita tidak tidur, kita tidak berbaring. Kebanyakan dari kita insya Allah. Tapi apa? Menunggu sambil berzikir atau baca Quran atau berdoa dan yang semacam itu. Dan tidak layak untuk dikatakan terus-menerus tidak berbaring
Ini bukan sunnah. Kenapa? Karena Nabi telah berbaring setelah 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat fajar. Maka kita harus untuk apa? Biar ikut sunnah, yaitu setiap kali 2 rakaat fajar kita berbaring. Tentunya tak layak dikatakan yang seperti ini. Selama dalil sahih itu ada bagi pihak yang lain, maka perkaranya lapang tanpa kita membebani diri kita melebihi kemampuan. Dalil masalah berbaring ma'ruf. Dari Urwah ibnu Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajr. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat 2 rakaat fajar, ittaja'a ala syaqihil aiman. Beliau berbaring di sisi sebelah kanan beliau. Diriwayatkan oleh Bukhari 1160 dan di dalam kitab-kitab yang lain juga tentunya. Tayyib, menunjukkan Nabi berbaring setelah 2 rakaat fajar. Tayyib, apakah kenyataannya kita sering berbaring? Tidak kan? Apakah dikatakan, oh ini menyelisihi sunnah karena tidak mau berbaring? Tentu tidak demikian, karena pihak yang lain juga ada dalil yang jelas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau nomor yang ke-1168. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan. Qala Abu Nadir haddatsani an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain. Dahulu kala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beliau salat 2 rakaat, fa in kuntu mustayqidha haddatsani. Kalau memang saya dalam keadaan tengah terjaga, yaitu Aisyah dalam keadaan tengah terjaga, maka Nabi mengajak saya berbicara. Wa illa, namun jika saya tidak terjaga, ittaja, maka Nabi berbaring. Menunjukkan masalah berbaring ini bukan sebagai suatu sunnah tersendiri, sehingga kalau ditinggalkan dikatakan, oh ini menyelisih sunnah. Tidak demikian. Kemudian Ibnul Madini mengatakan, qultu li Sufyan, saya bertanya pada Sufyan, fa inna ba'dahum yarwihi rak'atail fajr. Qala Sufyan huwa dzak. Sebagian dari mereka meriwayatkan 2 rakaat tadi adalah 2 rakaat fajar. Sufyan mengatakan memang itu. Yaitu apa? Terkadang setelah sholat 2 rakaat fajar Nabi berbaring, terkadang tidak berbaring. Jadi masing-masing ada dalil dan tidak perlu yang tidak memilih itu diingkari. Contoh yang kedua, apa hukum terus-menerus melakukan puasa Daud selama 1 tahun atau 2 tahun atau lebih? Tayyib, sunnah kan? Tayyib. Dan tidak layak dikatakan terus-menerus puasa Daud 1 tahun atau 2 tahun atau semacam itu bukan sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan itu. Maka apa? Kita harus meninggalkan terus-menerus ya. Melakukan tapi jangan terus-menerus. Apakah layak seperti itu dengan alasan mengatakan Nabi tidak melakukannya? Tentu tidak layak seperti itu. Selama dalil yang sahih ada dari pihak yang lain, bahkan Nabi menghasung, memberikan semangat untuk melakukan itu, maka perkaranya lapang. Tanpa kita membebani diri sendiri melebihi kemampuan. Hadis masalah puasa Daud ma'ruf. Sebagiannya telah ana sebutkan itu. Tayyib. Jangan dengan alasan Nabi tidak berbuat berarti langsung apa? Diingkari. Lihat pendalilan pihak yang lain. Contoh yang ketiga. Apa hukum terus-menerus memakai pakaian putih? Sunnah untuk laki-laki. Dan tidak layak dikatakan terus-menerus memakai pakaian putih bukan sunnah. Dengan alasan Nabi tidak terus-menerus pakai putih. Maka apa? Kita harus, demi mencontoh Nabi, harus memakai pakaian lain juga terkadang. Tayyib. Apakah seperti itu? Tentunya tidak demikian. Kita yakin memakai pakaian putih sunnah. Barang siapa ingin terus-menerus memakai putih, terserah dia. Karena apa? Karena dia memiliki dalil tentang perintah Nabi tentang itu. Tanpa meyakini itu wajib. Dan tanpa mencela orang yang memilih pakai warna yang lain. Baik, maka perkaranya adalah lapang tanpa kita membebani diri sendiri melebihi kemampuan. Contoh yang keempat, apa hukum terus-menerus sholat malam sambil berdiri? Kita tidak bicara tentang masalah di akhir malam atau apa. Masalah sambil berdirinya saja, coba. Rata-rata kita, baik fuqaha yang tadi mengingkari atau apa, untuk masalah sholat sambil berdiri gimana? Rata-rata mereka sepanjang tahun sholat malamnya pasti berdiri. Kecuali kalau ada udzur. Tayyib. Padahal, apakah layak dikatakan terus-menerus sholat malam sambil berdiri bukan sunnah dengan alasan Nabi pernah sholat malam dalam keadaan duduk padahal beliau tidak sakit. Tapi apa? Menunjukkan adanya keringanan untuk masalah qiyamul lail. Tayyib. Maka, tak layak kita katakan kita harus duduk di dalam qiyamul lail terkadang.
agar betul-betul sesuai sunnah Nabi. Tidak demikian, selama dalil sahih itu ada, maka perkaranya lapang tanpa kita membebani diri melebihi kemampuan. Kalau perlu duduk. Kalau ingin terus berdiri, tak masalah. Tanpa mengingkari yang seperti itu. Masalah dalil sholat malam sambil duduk, walaupun tidak dalam keadaan sakit, ma'ruf dalilnya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Syaqiq mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ih. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat Nabi, tentang salat sunnah Nabi. Faqalat kana yusalli fi baiti. Kemudian menyebutkan masalah salat-salat rawatib sampai kemudian beliau mengatakan wa kana yusalli minal laili tis'a rakaat fihinnal witr. Beliau sering juga salat witir, salat malam itu 9 rakaat, di dalamnya ada witir. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'idan. Beliau sering salat malam yang panjang sambil berdiri. Beliau juga sering salat malam yang panjang sambil duduk. Tidak dikatakan Rasulullah ketika itu sedang sakit. Baik. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'im qara'a wa sajada wa huwa qa'im. Kalau beliau membaca dalam keadaan berdiri, yaitu qiyamnya memang berdiri, qiyamul lailnya berdiri, maka beliau rukuk dan sujudnya berdiri, polanya. Dalam keadaan mulainya adalah sambil berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'id. Apabila beliau membaca sambil duduk, maka rukuk dan sujudnya juga dimulai dengan posisi duduk. Wa kana idza tala al-fajr shalla rak'atain. Jika fajar telah terbit, beliau sholat 2 rakaat. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-730. Tayyib. Lihat di situ, Nabi juga sering sholat sambil duduk. Tapi tidak dikatakan yang sholat sambil berdiri berarti menyelisihi Nabi. Tidak demikian. Karena apa? Yang sholat sambil terus-menerus berdiri, dia mencari keutamaan dari dalil yang lain. Sebagaimana hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat lelaki sambil duduk. Nabi mengatakan, in sholla qa'iman fahuwa afdal. Kalau dia sholat sambil berdiri itu lebih utama. Wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa sholat sambil duduk, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang berdiri. Wa man sholla na'iman. Barang siapa sholat sambil, yaitu posisi tiduran, falahu nisfu ajril qa'id. Maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang duduk. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-1115. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunnah beliau nomor yang ke-372. Dan beliau mengatakan makna hadis ini menurut para ulama adalah sholat tatawwu'. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana ibnu Abi Adi, an Ash'as ibnil Malik, anil Hasan qala in sya'ar rajulu atatawwa'a qa'iman wa jalisan wa muttaji'ah. Kalau seseorang itu menghendaki sholat sunnahnya dengan berdiri, yaitu boleh berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ini tidak masalah, tanpa mengingkari orang yang terus-menerus berdiri di dalam pola qiyamul lailnya itu. Maka tak boleh dikatakan terus-menerus sholat malam sambil berdiri bukan sunnah, dengan alasan Nabi terkadang tidak seperti itu. Tanpa alasan sakit. Sehingga kita harus terkadang caranya duduk, tidak demikian. Tapi boleh untuk terus-menerus melakukannya sambil berdiri. Karena mencari yang lebih utama. Contoh yang kelima. Apa hukum melakukan sholat malam 11 rakaat tanpa tidur di sela-selanya? Begitu salam, istirahat-istirahat, baca-baca atau duduk-duduk, kemudian langsung berdiri. Tidak diselai dengan tidur. Baik. Bahkan ini yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, baik fuqaha yang tadi mengingkari ataupun yang tidak mengingkari, sholat 11 rakaat tanpa tidur itu biasa. Baik. Apakah dikatakan yaitu terus-menerus sholat 11 rakaat tanpa ada tidur sama sekali di sela-selanya itu menyelisihi sunnah? Bahkan harus ada tidur di sela-selanya di sela-sela beberapa rakaat itu, karena Nabi terkadang juga menyela-nyelai sholat malam sambil tidur. Apakah seperti ini? Tentunya tidak demikian. Selama ada dalil sahih yang menunjukkan tidak menyela-nyelai sholat
malam itu dengan tidur. Bukan antara sholat isya dengan sholat malam, bukan. Yang dibahas bukan itu. Tapi antar sholat malam itu sendiri, antar rakaat. Perkaranya lapang, tanpa membebani diri melebihi kemampuan. Dalil tentang menyela-nyelai sambil tidur, menyela-nyelai qiyamul lail sambil tidur, dengan tidur adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau tidur di tempatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fastaiqat, kemudian beliau terjaga, fatasawwak, setelah itu beliau bersiwak, wa tawaddo, beliau berwudu, wa huwa yaqul, beliau membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Beliau membaca ayat tadi sampai selesai dari surat Ali Imran. Summa qama fa shalla rak'atain. Kemudian beliau berdiri melakukan sholat 2 rakaat, fa'atala fihi mal qiyama war ruku'a was sujud, memperpanjang berdirinya, rukuk dan sujudnya. Summan saraf, kemudian beliau berpaling, fanam, beliau tidur. Hatta nafakh, sampailah beliau itu mendengkur. Summa fa'ala dzalika salasa marrat. Kemudian beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Sita rakaat, yaitu 6 rakaat dengan disela-selai tidur. Kullu dzalika yastaku wa yatawaddo. Di setiap amalan tadi beliau bersiwak, berwudu, wa yaqra'u haula'il ayat, beliau membaca ayat-ayat tadi. Summa autara bisalas, kemudian beliau berwitir 3 rakaat. Fa'adzanal muadzin. Kemudian si muadzin mengumandangkan azan. Fa kharaja ila shalah. Kemudian Nabi keluar untuk sholat wa huwa yaqul. Beliau mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nuran dan seterusnya sampai akhir doa itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-763 dan juga di dalam kitab-kitab yang lain juga. Thayyib. Dalil-dalil yang lain banyak menunjukkan bahwasanya Nabi tidak menyela-nyelai qiyamul lailnya itu dengan tidur di antara rakaat-rakaatnya itu. Thayyib. Nah, apakah dengan alasan Nabi terkadang tidur berarti kita mengatakan yang tidak tidur sama sekali di sela-sela qiyamul lail itu, rakaat qiyamul lail itu berarti dia menyelisihi sunnah? Tentunya tidak demikian, karena ada dalil yang lain, memakai dalil yang lain. Oh iya, kemudian contoh yang keenam, apa hukum terus-menerus melakukan sholat duha? Jawabannya adalah sunnah, dan tidak layak dikatakan bahwasanya terus-menerus melakukan sholat sunnah duha ini adalah bukan sunnah, dengan alasan Nabi tidak terus-menerus melakukannya. Selama ada dalil-dalil yang sahih yang menganjurkan demikian, walaupun Nabi tidak terus-menerus, tak layak untuk kemudian diingkari. Karena orang menjalankan sunnah Nabi bukan sekedar sunnah fi'liyah, terkadang sunnah qauliyah, terkadang sunnah takririyah, dan seterusnya. Maka perkaranya adalah lapang, tanpa membebani diri melebihi kemampuan. Baik. Kemudian, contoh yang ketujuh. Apa hukum terus-menerus qiyamu Ramadan di masjid secara jamaah? Baik, bukan masalah waktu sekarang, masalah jamaah. Kalau dikhawatirkan, nanti syiar hilang kalau di akhir malam. Gimana kalau sholatnya hanya 3 malam ikut Nabi, betul-betul persis ikut Nabi? Apakah syiar hanya 3 malam, kemudian selama malam-malam yang lain tidak perlu syiar, sehingga malah apa? Jangankan sholat di akhir malam, bahkan yaitu jamaah di akhir malam, bahkan sama sekali tidak jamaah. Tidak khawatirkah untuk kemudian tidak ada syiar? Baik, itu Nabi ternyata apa? Tidak melakukan itu. Apakah dikatakan, Nabi tidak menghidupkan syiar pada malam-malam yang berikutnya atau malam-malam yang sebelum itu? Tentunya tidak demikian. Jadi jangan dengan alasan takut syiar hilang kemudian dalil-dalil yang lain dilupakan atau tidak diperhatikan. Baik. Insya Allah kita semua niatnya baik untuk yang membahas ini. Cuma apa? Ya memang ini pembahasan ilmiah. Maka apa? Lihat siapa yang pendalilannya lebih kuat. Perkaranya lapang. Tidak perlu diingkari. Baik. Kita kembali ke pembahasan tadi. Apa hukum terus-menerus qiyamu Ramadan secara jamaah di masjid? Baik. Misalkan kita ikuti pendapat jumhur kaum muslimin. Sudah sholat di awal malam. Tapi jamaah terus-menerus. Apakah tidak khawatir menyelisihi sunnah Nabi? Kalau alasannya di akhir malam menyelisihi sunnah Nabi, yang di awal malam tapi terus-menerus selama 29 atau 39 hari. Apakah tidak menyelisihi sunnah Nabi itu? Nabi hanya 3 atau 4 malam saja. Tentunya tidak demikian kan cara pendalilannya. Maka tidak layak dikatakan terus-menerus melakukan qiyamu Ramadan jamaah di masjid.
Itu berarti apa? Berarti menyelisih sunnah karena Nabi hanya melakukan di masjid sebanyak 3 kali atau seperti itu. Apalagi sampai dikatakan misalkan ya haruslah kita meninggalkannya di malam-malam yang lain. Tentunya tidak sampai demikian kan. Nah, demikian pula pembahasannya di dalam kasus yang sedang dibahas pertama kali tadi itu. Selama dalil sahih itu ada, perkaranya lapang. Tidak membebani diri melebihi kemampuan. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan Nabi qiyamul Ramadan di masjid hanya sedikit saja dan tidak khawatir berarti syiar akan hilang, ma'ruf dalilnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dzata lailatin fil masjid. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di masjid. Fa shalla bi sholatihin nas, kemudian sekelompok orang mengikuti sholat beliau. Summa shalla minal qabilah, kemudian di malam berikutnya beliau sholat lagi, fakasuran nas, kemudian orang menjadi banyak. Summa jitama'u minal lailatis salisah, kemudian beliau berkumpul dari malam yang 3, awir rabi'ah atau yang malam yang keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Falamma asbah, tatkala masuk di waktu subuh, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya telah melihat apa yang kalian perbuat, walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar kepada kalian kecuali karena saya khawatir qiyamul lail tadi akan diwajibkan atas kalian. Wa dzalika fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Diriwayatkan Bukhari nomor 1129 dan Muslim nomor 761. Baik. Dan Nabi tidak membahas masalah syiar atau bukan syiar. Baik, menunjukkan memang dilakukan sepanjang malam, di setiap malam itu baik. Hanya saja udzur Nabi adalah Nabi khawatir akan diwajibkan karena masa itu masa turunnya wahyu. Dan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu yang mengatakan sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kami puasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yakum bina syai'an minasyahr. Namun beliau tidak salat mengimami kami sedikit pun dari bulan itu. Bukan masalah syiar atau takut syiar hilang, bukan. Hatta baqiya sab', sehingga tersisalah 7 hari. Faqama bina hatta dhahaba sulusul lail. Kemudian Nabi bangkit mengimami kami sehingga hilanglah sepertiga malam pertama. Falam maka natisah, tatkala tiba malam yang ke-6, yaitu 6 terakhir, lam yakum bina, beliau tidak salat mengimami kami. Falam maka natil khamisah, tatkala masuk ke malam 5 yang terakhir, qama bina, beliau salat mengimami kami hatta dhahaba syatrul lail, sehingga hilanglah setengah malam. Faqultu ya Rasulullah lau nafaltana qiyam hadhil lailah, maka saya mengatakan wahai Rasulullah, seandainya Anda bersedia salat sunnah bersama kami, mengimami kami qiyam di malam ini, maka Rasulullah SAW mengatakan innar rajula idza shalla ma'al imam, sesungguhnya seseorang itu jika dia salat bersama imam hatta yansharif, sehingga imam selesai berpaling dari salatnya, khusibalahu qiyamul lailah, maka dihitung untuknya salat sepanjang malam. Qal falam maka natir rabi'ah, tatkala dan seterusnya ma'ruf tentang masalah ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke-1375, Tirmidzi 806, Ibnu Majah 1327 dan lainnya, dan sanadnya adalah sahih. Baik, itu menunjukkan bahwasanya Nabi terkadang tidak sholat, bahkan dalilnya khusus sholat Ramadan. Nah, apakah dikatakan karena ini dalil khusus berarti kita tidak boleh setiap malam sholat karena harus ikut Nabi? Ini dalil khusus nih. Sementara dalil umum adalah setiap malam ada dalil tentang qiyamul lail. Ini dalil khusus sekarang. Nabi sholat tarawih hanya 3 kali. Apakah dengan alasan ada dalil khusus berarti kita tidak melakukan sholat itu di malam-malam yang lain? Tentunya tidak demikian. Lihat ilahnya, lihat udhurnya Nabi. Adapun dalil tentang istimrar yaitu keumuman hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni untuknya dosa dia yang telah lampau. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-37 dan juga Muslim, ma'ruf.
Tayyib. Ramadan itu dimutlakan untuk mana? Tentunya untuk di setiap malamnya, bukan hanya 3 malam pertama atau 3 malam terakhir atau apa. Bukan sekedar yang seperti itu. Maka barang siapa melakukan qiyamul Ramadan secara berjamaah di setiap malam, di sepanjang malam-malam Ramadan, maka layak untuk dia dikatakan qoma Ramadan. Karena Ramadan bukan hanya 3 malam, tapi juga malam-malam yang lain. Dan akan dicatat untuk dia sholat sepanjang malam. Karena apa? Dia bersama imam. Maka tak boleh diingkari dengan alasan Nabi tidak melakukan itu secara berjamaah di masjid kecuali hanya 3 atau 4 malam. Kita tahu Nabi SAW meninggalkan terus-menerus tadi bukan karena tidak disyariatkan, tapi karena khawatir qiyamul lail yang seperti itu akan diwajibkan atas umat manusia. Bukan karena qiyamul lail berjamaah dengan imam setiap malam Ramadan itu tidak disyariatkan, bukan masalah itu. Tapi karena Nabi khawatir nanti akan timbul syariat yang berat. Tayyib. Maka bukanlah tatkala Nabi meninggalkan suatu amalan atau tata cara suatu amalan terkadang, bukanlah itu menunjukkan bahwasanya perkara tadi dibenci atau makruh. Bahwasanya cara yang tidak dilakukan Nabi ini berarti dibenci atau makruh. Baik. Selama dalil tentang syariatnya amalan tadi ada, atau dalil tentang tata cara dari syariat amalan, tata cara kaifiat amalan tadi itu ada, maka tidak layak untuk apa? Yang seperti itu diingkari dan dikatakan menyelisihi sunnah. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis Aisyah terkait dengan Nabi hanya sholat 3 malam itu. Imam Bukhari sebelum number itu beliau menyebutkan hadis di number sebelumnya yaitu 1128 dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang Aisyah mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ayya'mala bih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar meninggalkan suatu amalan dalam keadaan beliau suka melakukan amalan tadi. Bukan karena takut syiar atau takut apa atau takut tidak disyariatkan apa, tapi khasyata ayya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Hanya saja beliau khawatir orang akan ikut melakukan itu sehingga diwajibkan atas mereka. Baik. Wa masabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qattu wa inni la usabbihuha. Dan sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat duha, tetapi aku melakukannya. Aisyah paham Nabi tidak melakukan itu bukan karena tidak disyariatkan, tetapi apa? Karena khawatir nanti umat akan terbebani. Sementara di masa itu masa turunnya wahyu. Adapun setelah Nabi wafat, kita tak khawatir turunnya wahyu yang akan menyebabkan apa? Kewajiban itu bertambah. Ma'ruf dijelaskan oleh para fuqaha tentang masalah ini. Ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi hanya sholat berjamaah tarawih di masjid 3 malam bukan sebagai pembatasan berarti hari-hari yang lain tak perlu menghidupkan syiar itu. Tapi karena ada udzur. Nah, untuk di zaman kita, alhamdulillah udzur itu sudah tidak ada karena wahyu memang sudah terputus. Jadi tidak dengan semata-mata Nabi mencontohkan secara khusus begini, berarti yang menyelisihi itu adalah tidak sunnah atau menyelisihi sunnah atau apa. Tidak demikian. Lihat pendalilan dari pihak yang lain. Contoh yang ke-8. Apa hukum terus-menerus sholat isya di awal waktu? Bukan menunggu sampai tengah malam. Mungkin apa? Bahkan kita semua rata-rata, bahkan para salafiyun sendiri. Bahkan apa? Sebagian fuqaha atau masyayikh yang mengingkari masalah tadi, dia sendiri insya Allah setiap kali sholat isya dia akan sholat di awal waktu, tidak menunggu tengah malam. Baik, berarti apa? Boleh, tidak masalah sholat isya di awal-awal malam, boleh. Dan tidak layak dikatakan terus-menerus di awal malam. Ini bukan sunnah. Karena apa? Nabi sendiri terkadang melakukannya di tengah malam, maka wajib dalam 1 tahun itu ada di malam-malam tertentu kita melakukannya di tengah malam. Tak seperti itu tentunya. Selama dalil sahih ada menunjukkan sholatnya di awal malam, maka tidak perlu diingkari. Perkaranya adalah lapang, tanpa membebani diri melebihi kemampuan. Contoh yang ke-9. Apa hukum terus-menerus melakukan sholat 5 waktu di waktunya? Bahkan apa? Wajib. Jelas kita. Bahkan fuqaha yang dalam kasus pertama tadi mengingkari ini itu, atau siapa mengingkari ini itu,
Ana yakin dia akan mengatakan sholat 5 waktu terus-menerus di waktunya itu adalah wajib. Dan tak layak kemudian ada orang mengatakan terus-menerus sholat 5 waktu di waktunya itu bukan sunnah. Kenapa? Alasannya Nabi terkadang menjama antara duhur, asar, maghrib, isya di Madinah tanpa hujan, tanpa sakit. Maka kita harus dalam 1 tahun itu adalah kita buat cara seperti itu. Tanpa safar, tanpa hujan, tanpa ada sakit kita menjamak. Tentunya tidak demikian kan. Baik, selama dalil sahih itu ada menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah pada waktunya terus-menerus seperti itu, bukan berarti di awal waktu, tapi yang penting pada waktunya. Maka itulah yang betul. Baik, dan tak boleh justru kita menjamak sholat-sholat tadi tanpa udzur. Itulah yang betul. Jangan dengan alasan, oh Nabi begini berarti kita harus begini persis, tanpa kita lihat pendalilan yang lain. Hadis Nabi bukan hanya satu. Contoh yang ke-10. Apa hukum terus-menerus menyembelih kambing kampung ketika Idul Adha? Sunnah kan? Bahkan mungkin kita yang punya kemampuan, bukan yang tak punya kemampuan. Keumuman kita, bahkan para salafiyun sendiri. Boleh jadi selama bertahun-tahun yang disembelih adalah kambing kampung. Apakah layak untuk dikatakan, oh tak boleh, itu menyelisih sunnah. Karena Nabi berkali-kali menyembelihnya adalah kambing kibas yang terbaik, yang gemuk, yang tanduknya panjang, dan matanya itu hitam, sangat hitam, penampilan sempurna. Apakah seperti itu? Atau apakah layak dikatakan dibalik? Yaitu tidak boleh terus-menerus menyembelih kambing yang sempurna. Karena terkadang Nabi menyembelih yang lain. Tentunya tidak demikian. Selama dalil sahih itu ada, perkaranya lapang. Memilih ini atau memilih itu sambil meyakini yang paling utama adalah yang ditunjukkan oleh dalil tentang keutamaannya tanpa membebani diri melebihi kemampuan. Contoh yang ke-11. Apa hukum terus-menerus mandi janabah setelah selesai jima? Yaitu langsung begitu selesai jima, kemudian mandi janabah. Sunnah. Kenapa? Karena seorang mukmin, dalil-dalil menunjukkan seorang mukmin itu bersemangat untuk menjaga kesucian. Tapi, apakah layak kemudian dikatakan terus-menerus bersegera untuk mandi janabah? Ini menyelisih sunnah, karena terkadang Nabi tidur sebelum mandi janabah itu. Apakah seperti itu? Tentunya tidak layak dikatakan seperti itu. Selama dalil sahih itu ada, maka perkaranya lapang. Orang mau mandi dulu, itu yang lebih baik, menjaga kesucian. Mukmin menjaga kesucian, atau dia memilih nantilah ini sedang letih, tak masalah. Tanpa mengingkari dengan alasan satu dalil dan istilahnya yaitu mungkin melupakan dalil yang lain. Masalah tidur sebelum mandi, ma'ruf, hadis Abdullah bin Abi Qais mengatakan sa'atu Aisyah an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Aisyah tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarul hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis, faqultu kaifa kana yasna'u fil janabah? Bagaimana Nabi biasa melakukan dalam janabah? Akana yaghtasilu qabla ayyanam aw yanamu qabla ayyagtasil? Apakah beliau tidur apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah beliau tidur sebelum mandi? Qalat kullu dzalika qad kana yaf'al. Itu semua telah dilakukan oleh Nabi. Rubbama ghtasala fanam wa rubbama tawadda'a fanam. Terkadang Nabi itu mandi kemudian tidur, terkadang berwudu kemudian tidur, yaitu tidak mandi. Maka saya mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan di dalam urusan ini ada kelapangan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-307. Di contoh yang ke-12, apa hukum terus-menerus membaca 1 juz di dalam qiyamul lail 11 rakaat itu? Sunnah. Boleh lebih, boleh kurang, tak masalah. Dan tidak boleh dikatakan terus-menerus seperti itu bukan sunnah. Karena Nabi telah melakukan qiyamul lail sangat panjang sampai kaki beliau berdarah. Apakah akan dikatakan seperti itu? Tentunya tidak demikian. Selama dalil sahih ada, maka perkaranya lapang tanpa membebani diri melebihi kemampuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sehingga
kedua telapak kaki beliau pecah-pecah. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda berbuat ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah telah mengampuni untuk Anda dosa Anda yang terdahulu dan belakangan. Qal afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur? Diriwayatkan Bukhari nomor yang ke-4837 dan Muslim nomor yang ke-2820. Maka tidak boleh dikatakan kita harus qiyamul lailnya itu panjang sekali, bacaannya sangat panjang, sehingga memungkinkan untuk kaki itu terpecah-pecah sebagaimana Nabi melakukan yang seperti itu. Kita tidak mewajibkan untuk pecah-pecah atau apa, tapi sangat panjang sampai memungkinkan kaki jadi terpecah-pecah, telapak kaki itu. Apakah seperti itu? Dengan alasan Nabi melakukan itu. Taib. Tentunya tidak demikian, perkaranya lapang. Taib. Bertakwa semampunya. Contoh yang ke-13, apa hukum terus-menerus mengeraskan bacaan dalam qiyamul lail? Sunnah. Dan tidak layak dikatakan terus-menerus itu bukan sunnah, karena Nabi terkadang juga membaca dengan pelan. Ma'ruf bagi ikhwah kita, bahkan bagi ulama yang mengingkari perkara pertama tadi itu, bahwasanya apa? Setiap kali qiyamul lail itu membacanya dengan keras, baik Ramadan ataupun tidak Ramadan. Tapi Ana tak dengar satupun dari ulama yang itu atau siapa dari penulis yang mengatakan bahwasanya ini menyelisih sunnah. Harus terkadang adalah pelan-pelan. Tak ada yang seperti itu. Selama dalil sahih itu ada, maka perkaranya lapang tanpa membebani diri melebihi kemampuan dan tanpa mengingkari pihak lain yang dalilnya juga jelas. Dari Silah Ibnu Zufar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Pada suatu malam, aku pernah sholat bersama Nabi. Faftatahal Baqarah. Kemudian beliau membuka dengan surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Saya mengatakan beliau akan rukuk setelah membaca 100 ayat. Summa madha. Kemudian beliau melanjutkan. Faqultu yusolli biha fi raka'ah. Nabi sholat membaca semua Al-Baqarah dalam satu rakaat. Famadha. Tapi Nabi terus melanjutkan. Faqultu yarka'u biha. Nabi akan rukuk dengan itu. Tapi ternyata apa? Sumaftatahan nisa. Ternyata Nabi tidak segera rukuk. Bahkan apa? Nabi membuka surat An-Nisa. Faqara'aha. Maka Nabi membacanya. Sumaftataha Ali Imran. Kemudian beliau mulai membuka pembacaan surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya dengan perlahan-lahan. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, jika melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Idza marra bi su'alin sa'al, jika melewati ayat yang berisi permintaan, maka beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad, jika melewati ta'awud, maka beliau berta'awud. Summa raka, kemudian beliau rukuk. Faja'ala yaqul, mulailah beliau mengatakan subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Rukuknya hampir sama panjang dengan berdirinya. Summa qala sami Allahu liman hamidah, summa qama tawilan qariban mimma raka. Kemudian beliau berdiri, yaitu iktidalnya itu panjang, hampir sama dengan rukuknya. Summa sajad, kemudian beliau bersujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujud beliau itu hampir sama mendekati berdirinya beliau. Diriwayatkan oleh Muslim nomor yang ke-772. Coba perhatikan barakallahu fikum hadis ini. Alangkah banyaknya sunnah-sunnah Nabi di dalam hadis ini yang kita tidak melakukannya. Tapi tidaklah dikatakan, yaitu apa? Perbuatan yang kita lakukan sepanjang tahun ini, qiyamul lail yang tidak sepanjang Nabi, rukuk sujudnya, qiraahnya, berarti dikatakan menyelisih sunnah. Tidak dikatakan seperti itu menyelisih sunnah. Selama kita ada dalil yang lain dari dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan ada kelapangan tentang masalah ini. Dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak dikatakan yaitu ini menyelisih sunnah Nabi. Kita harus ingat sunnah Nabi terkadang qauliyah, terkadang fi'liyah, terkadang takririyah, terkadang wasfiyah, terkadang hamiyah dan seperti itu. Dan penunjukannya boleh jadi nasiyah, boleh jadi adalah istimbatiyah. Baik. Jadi jangan dengan alasan Nabi tidak melakukan berarti langsung dikatakan menyelisih sunnah, karena boleh jadi ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah atau sunnah takririyah atau dipahami dari istimbat dari nas-nas tadi dengan istimbat yang jelas, bukan takwil-takwil dari ahli takwil, bukan dari orang yang suka menakwil atau suka melembekkan masalah, bukan itu. Baik. Dan dalil tentang lapangnya masalah seperti ini
terutama untuk masalah al-jahr wal israr, yaitu dari hadis Wadhif ibnul Haris mengatakan ataitu Aisyah radhiyallahu anha faqultu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Qur'an aw yukhafid bih. Apakah dahulunya Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Quran ataukah memelankannya? Qultu rubbama jahar wa rubbama khafat. Terkadang membaca keras, terkadang membaca dengan pelan-pelan. Kata para pensyarah maksudnya dalam qiyamul lail. Qultu Allahu akbar alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Allahu akbar. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan perkaranya itu lapang. Ada kelapangan dalam urusan ini. Diriwayatkan oleh Nasa'i 222, Ibnu Majah 1354 dan ini hadisnya hasan. Bahkan sanadnya hasan memang. Dan juga dari Abdullah bin Abi Qais. Telah kita lewati, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi di luar Muslim itu lebih panjang, lebih jelas. Wa huwa rajulun basriyun qala sa'altu Aisyah an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Aisyah tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana yutiru min awalil lail aw min akhirih? Bagaimana tentang witirnya Nabi? Apakah beliau berwitir di awal malam ataukah di akhirnya? Qala kullu dzalika qad kana yasna. Itu semua telah beliau perbuat. Wa rubbama autara min awalil lail wa rubbama autara min akhirih. Terkadang beliau berwitir di awal malam, terkadang beliau berwitir di akhir malam. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Saya mengatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan kelapangan dalam urusan ini. Qultu kaifa kanat qira'atuh? Kaifa kanat qira'atuh? Bagaimana bacaan beliau? Akana yusiru bil qira'ah am yajhar? Apakah beliau membaca dengan keras, dengan perlahan-lahan ataukah keras? Dijelaskan oleh para pensyarah maksudnya dalam qiyamul lail. Qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu. Semuanya telah beliau perbuat. Qad kana rubbama asar wa rubbama jahar. Terkadang memelankannya, terkadang mengeraskannya. Qul faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan di dalam urusan ini lapang. Qultu fa kaifa kana yasna'u fil janabah? Bagaimana beliau berbuat dalam masalah janabah? Akana yaghtasilu qabla ayyanam aw yanamu qabla ayyaghtasil? Apakah beliau itu mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Qalat kullu dzalika qad kana yaf'al. Itu semua telah dilakukan oleh beliau. Tayyib. Fa rubbama ightasal fanam, rubbama tawadda'a fanam. Terkadang beliau mandi kemudian tidur, terkadang beliau berwudu, tawadda'a fanam. Terkadang beliau berwudu kemudian tidur, yaitu tidak mandi lebih dahulu. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan di dalam urusan ini ada kelapangan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2924 dan lain-lain dan sanadnya adalah sahih. Tayyib. Ini sekedar contoh bahwasanya tidak selalu yang tidak dilakukan Nabi itu kemudian langsung diingkari karena boleh jadi ada dalil yang lain yang ternyata Nabi melakukan atau Nabi menganjurkan atau Nabi membiarkan itu atau dipahami dari istimbat dan sebagainya. Kalau dikatakan tapi Syekh Shalih Fauzan berfatwa begini, Tayyib, Syekh Shalih Fauzan bukan satu-satunya yang memiliki pendapat dalam masalah ini. Ulama yang lain juga punya pendapat dan pendapatnya lain. Ketika anak di Damat semuanya qiyamnya adalah di akhir malam. Tapi kecuali ketika hendak memperpanjang maka dimulai dengan tengah malam atau di awal-awal malam. Demikian pula ketika anak di Son'a, baik itu di Masjid Sa'wan ataukah di Masjid Baihan ataukah yang di Masjid Ummul Qura. Jadi ulama bukan hanya punya satu pendapat. Tayyib. Insya Allah demikian. Jadi perkaranya lapang dan tidak perlu saling mengingkari. Bertakwa semampunya. Barang siapa memang dia tinggal di dekat masjid yang imamnya sholat di awal-awal, tafadhol mengikuti itu. Barang siapa lebih suka untuk mencari pahala yang lebih banyak mengikuti imam yang lain, tafadhol, tak masalah. Insya Allah syiar akan terus-menerus hidup. Baik itu dihidupkan oleh orang awam dan yang lainnya di awal malam ataupun di tengah malam atau dihidupkan di akhir malam oleh yang bukan awam atau sebagainya. Tayyib. Kalau Saudi ma'ruf, yaitu apa? Karena masyarakatnya campur seperti itu, kita memaklumi
Para ulama banyak yang memilih ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir, atau awal, ada yang akhir, dan sebagainya, agar semua masyarakat ikut. Syiar tidak mati, insya Allah, ketika kita memilih yang paling utama. Ada aja yang lain yang akan menghidupkan syiar di masa yang lain yang tidak seutama di akhir malam. Tayyib. Wallahu alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.